Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang cara mengimpor bank soal pada Moodle dari kumpulan soal yang telah kita miliki. Langkah pertama, silakan teman-teman menyiapkan terlebih dahulu kumpulan soal yang akan kita impor pada Moodle. Selanjutnya, kumpulan soal-soal ini nanti akan kita atur tampilannya terlebih dahulu agar nantinya dapat di-generate menjadi format Blackboard dengan menggunakan Blackboard Test Generator. Selanjutnya, bank soal yang telah kita generate dapat kita impor ke dalam LMS Moodle kita. Baik teman-teman, sekarang mari kita atur terlebih dahulu kumpulan soal yang telah kita miliki agar tampilannya sesuai dengan format Blackboard. Perlu teman-teman ketahui bahwa Blackboard Test Generator menyediakan berbagai bentuk soal, misalnya multiple choice, multiple answer, true or false, essay question, fill in the blank, dan matching question. Masing-masing jenis soal ini nanti memiliki format penulisan tersendiri. Misalnya untuk soal pilihan ganda atau multiple choice, teman-teman bisa menuliskan soalnya seperti ini. Silakan teman-teman menuliskan soalnya didahului dengan penomoran seperti biasa. Selanjutnya untuk opsi jawabannya teman-teman bisa menuliskan di bagian bawahnya seperti ini. Dan untuk jawaban yang benar teman-teman bisa memberi tanda bintang di depan opsi jawaban yang benar seperti ini. Selanjutnya, untuk jenis soal multiple answer atau soal dengan jawaban lebih dari satu, teman-teman bisa menuliskan seperti soal pilihan ganda seperti ini. Selanjutnya, untuk opsi jawaban yang benar, teman-teman bisa memberi tanda bintang pada masing-masing pilihan jawaban yang benar seperti ini. Selanjutnya, untuk jenis soal benar-salah atau true or false, teman-teman bisa menuliskan soalnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menuliskan jawabannya pada baris selanjutnya dengan menuliskan true jika jawabannya benar atau false jika jawabannya salah. Dan untuk menuliskan jawaban true atau false, teman-teman bisa menuliskan seperti ini dengan huruf besar semua. Atau teman-teman bisa menuliskan dengan inisial T seperti ini. Atau apabila jawabannya salah, teman-teman bisa menuliskan false seperti ini. Atau teman-teman bisa menuliskan inisialnya saja seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menuliskan dalam huruf kecil seperti ini. Atau inisial dalam huruf kecil seperti ini. Begitu juga apabila jawaban salah, kita bisa menggunakan tulisan false dengan huruf kecil atau kita bisa menggunakan inisialnya dengan huruf F kecil. Misalnya untuk soal ini jawabannya adalah benar, maka saya akan menuliskan kunci jawabannya seperti ini. Sedangkan untuk soal jenis isian singkat atau fill in the blank, nah, teman-teman bisa menuliskan soalnya dengan didahului kata blank seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa menuliskan soalnya di sebelah kanannya seperti ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan sebuah bagian kosong dengan memberi underscore. Teman-teman bisa menambahkan underscore sebanyak 5 kali seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa menuliskan di bagian bawahnya kemungkinan jawaban benar. Misalnya untuk soal ini, jawaban yang benar adalah algoritma dan kemungkinan penulisan algoritma bisa kita tuliskan di sini sebagai alternatif jawabannya. Nah, seperti ini. Nantinya apabila user mengetikkan jawaban dengan algoritma dengan huruf A besar, maka jawabannya dianggap benar. Atau apabila user mengetikkan jawaban dengan huruf kecil semua seperti ini, juga akan dianggap benar.
Atau apabila user mengetikkan jawaban dengan huruf besar semua, maka jawabannya juga akan dianggap benar. Jadi teman-teman bisa mengetikkan kemungkinan jawaban benar yang akan diketikkan oleh siswa. Selanjutnya untuk soal menjodohkan atau matching, nah teman-teman bisa menuliskan soalnya seperti ini dengan didahului kata match seperti ini. Selanjutnya di bagian kanan teman-teman bisa mengetikkan soalnya. Selanjutnya untuk opsi jawaban teman-teman bisa mengetikkan di bagian bawahnya seperti ini. Teman-teman bisa menuliskan masing-masing pasangannya dengan dipisahkan tanda slash atau garis miring seperti ini. Nah, pada pilihan A ini menunjukkan bahwa 10 pasangannya adalah integer. Kemudian 5,2 pasangannya adalah float. Demikian juga dengan Jakarta pasangannya adalah string. Kemudian true pasangannya adalah boolean. Dan apabila teman-teman ingin memberikan pengecoh, maka teman-teman bisa memberikan pilihan yang tidak ada pasangannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengosongkan saja seperti ini. Atau teman-teman juga bisa mengosongkan seperti ini. Di bagian depan kita kosongkan. Nah, pilihan yang tidak ada pasangannya seperti ini nanti bisa kita jadikan opsi jawaban pengecoh. Selanjutnya, apabila teman-teman sudah mengatur tampilan soalnya sesuai dengan format Blackboard, selanjutnya teman-teman bisa mengcopy saja soal ini satu persatu. Kita copy pada Blackboard Test Generator. Di sini teman-teman bisa paste di sini. Kemudian mari kita copy kembali untuk soal yang kedua. Antara soal yang satu dengan soal yang lain, teman-teman bisa memberi jarak dengan satu enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan copy lagi soal yang ketiga, yaitu soal true or false. Kemudian soal fill in the blank atau isian singkat, kita paste lagi. Dan kita copy lagi soal menjodohkan. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengatur tampilannya mungkin seperti ini, atau teman-teman bisa membiarkan saja ada spasinya, tidak ada masalah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa memberi nama pada tes name. Misalnya saya akan memberi dengan nama algoritma seperti ini. Nah, penamaan ini nanti pada Moodle akan dijadikan sebagai nama kategori pada soal ini. Nah, apabila teman-teman sudah selesai melakukan pengaturan, mari kita mulai mengenerate soal-soal ini. Silakan teman-teman memilih generate test questions di sebelah bawah ini. Nah, apabila proses generate sudah berhasil, maka di sini ada tulisannya test generation successful. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini bahwa soal yang telah kita tuliskan di sini akan diberi warna hijau. Nah, apabila terdapat kesalahan pada penulisan, biasanya akan ditampilkan warna merah. Misalnya saya akan coba menghilangkan tanda bintang ini sehingga nanti tampilannya akan salah. Saya akan generate kembali. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini terdapat satu kesalahan karena kita tidak memberi kunci jawaban pada soal ini. Maka saya akan tambahkan kembali tanda bintang seperti ini dan akan saya generate ulang. Nah, seperti yang teman-teman lihat, semua soal sudah benar penulisannya. Selanjutnya, apabila kita sudah selesai melakukan generate soal pada Blackboard Test Generator ini,
Maka langkah selanjutnya kita akan mendownload soal dalam format Blackboard ini agar supaya soal-soal ini nanti dapat kita impor pada LMS Moodle. Silakan teman-teman memilih tombol Download Question Pool. Nah, maka bank soal yang telah kita generate ini nanti akan di-download seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, ini adalah file dengan format zip hasil generate bank soal yang sudah kita lakukan pada Blackboard Test Generator. Selanjutnya, file ini nanti yang akan kita impor pada LMS Moodle kita. Nah, selanjutnya mari kita impor hasil generate bank soal ini pada LMS Moodle. Silakan teman-teman login terlebih dahulu pada LMS Moodle kita. Dan apabila proses login berhasil, maka akan ditampilkan halaman dashboard dari LMS Moodle kita. Selanjutnya, silakan teman-teman membuka course-nya seperti ini. Dan untuk mulai mengimpor bank soal, silakan teman-teman menuju ke Course Administration dengan memilih icon Settings dan pilih More. Maka akan ditampilkan halaman Course Administration seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman gulung ke bawah, maka teman-teman akan melihat menu Question Bank dan silakan teman-teman memilih menu Import. Maka akan ditampilkan halaman Import Questions from File seperti ini. Selanjutnya pada pilihan File Format silakan teman-teman memilih Blackboard. Dan pada bagian Import Question from File, silakan teman-teman memilih tombol Choose a File dan Choose File untuk memilih file bank soal hasil generate. Teman-teman bisa memilihnya. Nah, ini adalah file hasil generate bank soal dalam format Blackboard yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya silakan pilih Open. Kemudian silakan pilih Upload this file. Dan untuk mulai proses impor, silakan teman-teman memilih tombol Impor. Nah, apabila proses impor berhasil, maka di sini akan ditampilkan daftar soal yang berhasil diimpor ke Moodle seperti ini. Selanjutnya, silakan teman-teman memilih Continue. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kumpulan soal yang telah kita impor sudah berhasil masuk pada bank soal di Moodle kita. Nah, seperti ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa soal yang bisa diimpor menggunakan Blackboard Test Generator adalah format dalam bentuk teks. Apabila teman-teman menginginkan ada gambar pada masing-masing soal, maka teman-teman bisa mengeditnya setelah soal tersebut berhasil kita impor pada LMS Moodle kita. Misalnya, saya akan menambahkan gambar pada salah satu soal yang sudah kita impor. Misalnya saya akan menambahkan gambar pada soal nomor 3 misalnya. Silakan teman-teman memilih tombol Edit, kemudian Edit Question. Nah, maka akan ditampilkan halaman Editing a Multiple Choice Question seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa menambahkan gambar pada bagian question text-nya seperti ini. Misalnya saya akan menambahkan gambar di sini. Silakan teman-teman memilih Insert or Edit Image. Kemudian Browse Repositories untuk memilih gambarnya. Misalnya saya akan menambahkan gambar ini misalnya. Selanjutnya silakan pilih Upload this file. Nah, ini adalah gambar yang akan saya tambahkan pada soal. Jangan lupa untuk memberi centang pada pilihan This image is decorative only dan silakan pilih Save image. Nah, seperti ini.
File gambar yang telah kita tambahkan pada soal ini nanti akan ditampilkan pada soal di kuis Moodle kita. Selanjutnya, teman-teman juga bisa melakukan pengeditan pada bagian yang lain misalnya. Dan apabila teman-teman sudah selesai melakukan pengeditan, silakan pilih Save Change. Selanjutnya, mari kita lihat previewnya. Silakan teman-teman memilih edit lagi dan pilih preview. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan soal yang sudah kita tambahkan dengan gambar. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan pengeditan pada soal yang lain apabila diperlukan untuk menambahkan gambar atau rumus-rumus matematika. Baik teman-teman, demikian video tutorial kali ini. Melalui video tutorial ini, teman-teman sudah bisa mengimpor bank soal yang sudah kita generate dengan menggunakan Blackboard Test Generator pada LMS Moodle kita. So, stay tune di channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih.